Kenapa Pak Prabowo? Sampai orang kayaknya bingung, kok saya bisa sahabatan sama yang namanya Prabowo Subianto. Memangnya kenapa? Karena apa? Kalau buat saya, itu Pancasila saya. Katanya musuh harus dirangkul. Lah kalau Pak Prabowo dianggap musuh, ya saya suruh dia pulang deh sana. Saya mau ke rumahnya Bu Mega. Bagus, silakan. Saya mau telepon Pinka, jadi teman dia kan, jadi putrinya Mbak Puan. Monggo, silakan. Mas Didi cerita nggak Pak, apa yang diobrolin dengan Bu Mega pada Bapak? Ya, lawan politik Bapak itu bukan musuh Bapak. Apalagi dari masalah kamu. Ya, kau harus baik sama semua orang. Berbeda itu bagi saya biasa, ya kan? Nah, oleh karena itu dibuat langkah antisipasi oleh Pak Prabowo. Gitu. Kalaupun kemudian nanti kejadian nih krisis ekonominya, ya setidaknya krisis politiknya nggak berlanjut gitu. Nah, itu mungkin yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo ke Ibu Mega. Artinya ketemu dengan Ibu Mega untuk buat semacam apalah ya, komitmen lah, kesepakatan gitu ya. Meskipun dengan posisi yang berbeda-beda, tapi punya kesepakatan yang sama. Apa itu? Yaitu krisis politiknya harus kita jaga gitu. Jadi sirkulasi kekuasaan ini tetap harus 5 tahun. Ya kan peristiwa 98 yang kejatuhan Pak Prabowo, Pak Presiden Soeharto yang dimulai dengan krisis ekonomi itu nggak boleh lagi terulang. Karena saat itu Ibu Mega juga oposisi loh waktu 98 itu, dan Pak Prabowo di dalam Jadi ini keulang lagi ya peristiwanya. Seperti mengulang sejarah dengan aktor yang kurang lebih berbeda gitu ya. Nah, kurang lebih sama juga gitu ya. Nah, mungkin di situ. Nah, oleh karena itulah beliau ketemu dengan Ibu Mega membuat semacam itu tadi kan, komitmen atau kesepakatan. Oke, krisis ini mungkin akan sulit, tapi ayo kita jangan buat krisis politik yang menjadikan sirkulasi kekuasaan ini nggak berjalan selama 5 tahunan gitu kira-kira tuh. Nah, apa jawaban Ibu Mega? Saya kira Ibu Mega oke kalau dalam begituan, karena itu kan memang kita tahu Ibu Mega sejak dari awal tuh sangat taat aturan. Ya sebetulnya kalau nggak krisis amat seperti 98 itu, ya nggak perlu ada sesuatu yang membuat kita harus mengimpikan presiden itu harus diturun di tengah jalan gitu ya. Ingat loh peristiwa beliau 99 itu kan, ya karena sudah disepakati Gus Dur yang jadi presiden. Nah, ya dia terima aja gitu. Meskipun ininya anggotanya, dia pemenang pemilu. Pemenang pemilu saat itu gitu ya. Dan sebagainya itu, dan karena itu soal kesepakatan itu tadi gitu. Nah, dalam hal itu saya yakin Ibu Mega terima gitu. Tapi tentu elemen-elemen teknisnya tetap gitu. Dan oleh karena itulah pertemuan ini jadi penting, dan saya dengar juga pertemuan itu bagi Pak Prabowo akan dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya gitu. Nah, cuman itu tadi kan kelihatan kan skenarionya dibuat diam-diam aja ya kan, jangan diumbar gitu. Sampai kemudian Dasko buat sendiri gitu kan, foto Ibu Mega dan Pak Prabowo itu yang dia bertemu posting gitu, dipublish lalu gitu ramai gitu ya. Nah, jadi tanya apa sih isinya itu. Ada bocoran sedikit lah dikeluarkan oleh Pak Dasko, meskipun bocorannya umum ya, bocoran yang sangat umum gitu. Lalu kelihatan itu disikapi oleh DPP PD Perjuangan dengan menyebut posisi kami tetap oposisi loh gitu. Tetap di luar pemerintah itu. Kenapa pernyataan itu penting? Sebab kalau narasi dari Dasko ini terus berlanjut, itu seolah-olah PDI udah ikut udah nih masuk, gitu loh ya. Iya, seperti Kim Plus gitu, termasuk yang plusnya itu akan nambah ya. Nah, jadi itu jadi bahan pertanyaan orang terus-menerusnya. Makanya DPP mengeluarkan pernyataan dengan tegas gitu. Saya kira nggak tahu apakah Daskonya yang kelewat cepat gitu loh. Dan Atau apa tujuannya juga ya, apa kita ya. nggak tahu gitu. Nah, padahal bayangannya mungkin diamin aja, biarin aja gitu. Sehingga dengan begitu ada yang bisa diperbincangkan lebih lanjut. Nah, ini kan sekarang kan rumit nih bagi PDI maupun bagi Pak Prabowo gitu kan. Rumitnya apa kok? Ya, rumitnya orang nanti akan lihat nih PDI meleng dikit, ini gara-gara ketemu Pak Prabowo nih. Jadi selalu dikaitkan. Iya, ini dikaitkan jangan-jangan ini hasil dari bukti dengan dikorupsinya Pertamina hampir 1.000 triliun, coba bayangkan. Nah, sedangkan pembangunan pembuatan kapal induk yang saya bilang tadi 80T, berarti kita bisa menganggarkan sebanyak 8 kapal induk. Kita taruhlah, ya kan, taruh di perbatasan Sumatera, Kalimantan,
Manado, Maluku, Papua, di bawahnya lagi kan sampai itu. Jadi dikelilingi tuh oleh kapal-kapal induk yang sudah siaga gitu. Karena kita masih bisa 800 triliun kan keluarnya. Sedangkan yang dikorupsi ini hampir 1000 triliun coba. Belum yang lain-lain, korupsi yang lain-lain. Saya bilang banyak banget ternyata ya. Nah itu. Jadi kayak sekarang saya bilang ya Allah, dibuat benar aja nih orang-orangnya ini. Dah ada hutang kita itu. Freeport aja bersin sekali, Freeport itu bersin sekali. Hutang yang 20 berapa, 24 triliun itu tidak ada artinya. Cuman karena tidak dikelola dengan baik, ya itu. Inilah yang kita rasakan. Lanjut. Ya, saya lanjut ya Pak, benar. Oke, bentar Mas. Aku semuanya izin turun dulu ya. Aku mau gunting rambut dulu, Bang. Terima kasih semuanya. Ciko, gunting rambut besok. Ngapain sekarang? Udah panjang, Bang. Oh iya, udah masuk asar juga sih. Udah masuk Kamis. Iya, nggak apa-apa. Habis asar kan. Boleh tuh. Silakan. Ya. Oke, silakan. Terima kasih semuanya, seniorku. Yo. Assalamualaikum. Juga mau Warahmatullahi wabarakatuh. Pung ya. Pung, bang semua ya. Bang Ongki ya semua. Saya izin turun juga ya. Ada kakak juga datang. Siap, Pak. Ya, makasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Hos, lanjut Bang Regar? Hostnya kemana itu? Ini hostnya lagi buat kopi mungkin Bang Nirwana. Ayo monggo Bang Nirwana. Sok, saya menyimak aja gitu. Senang lihat ributnya gitu. Ya nggak ada thermal sih. Ada tamu jadi susah gitu ya. Jadi nggak ada teman berantem Masalah, kayak gitu. bikin gedek aja ya, pancing-pancing aja Bang. Thermal tuh gitu Bang, dibilang ODGJ marah. Hanya ODGJ Bang yang nggak mau tahu dan lepas dari tanggung jawab. Siapa Bang? Ya ODGJ. Udah tepat tuh kalau dikatakan ODGJ itu. Kalau saya ingat kembali itu era-era sebelumnya itu, sebelum mereka hadir itu mengkritik itu udah hal yang wajar kan. SBY itu tulisannya itu di kerbau itu nggak ada istilah pemuja, pembenci kan. Iya, Namun sebetulnya Julmukidi ini Bang, aduh, ya. adu domba. Iya Bang. Tidak didukung gitu ya dengan keadaannya. Ya nggak perlu kita ya ceritanya beli pesawat bekas gitu, nggak perlu. Dulu kita bikin kok ya nggak, F-16 itu bikin di sini ya kan, bisa kita bikin ya nggak. Nah senjataan itu kan bikinnya kan dulu kan selongsongnya di PTDI ya, amunisinya ngisinya ke ini Pindad ya kan, jalan itu ya nggak. Senjata kita itu yang hebat-hebat itu dibeli, selundupin, dijual di tengah laut itu kan dari Pindad itu. Ya kan berarti pinter kita itu, ya kan. Senjata-senjata yang canggih-canggih itu, ya kan begitu. Nggak ada yang sulit gitu. Dulu kan begitu Bang, ya nggak. Betul Bang. Dulu kan udah kerja sama, ya Pindad sama kan, satu proyek itu dengan Habibie semua punya, ya nggak ya. Selongsong itu bikinnya di PTDI, ya kan gitu. Pindad tinggal masukin amunisinya, ya kan. Nah, pesawat tempurnya ya bikinnya di PTDI, ya kan. Dulu F-16 itu kan banyak itu bikin di ini tuh, di PTDI itu. Sebulan itu targetnya hampir 3 biji itu. Sekarang aja waktu saya kerja di situ, ya TN235 itu nggak bisa beli mah langsung inden itu 1 tahun itu, ya kan. Korea, ya India itu ya, dia perlu yang gitu, nggak ada belinya di PTDI, karena CN235 itu berhasil produksi yang paling sekelas, dia paling berhasil dia gitu. Nah berarti kan pinter kita itu,
Ya kan? Begitu. Menggulingkan Gibran dan menyusupkan Anies Baswedan. Tidak semua jenderal purnawirawan terlibat, jangan salah, tapi ada segelintir yang memang ambisius dan frustrasi. Beberapa di antaranya sudah sering tampil ke publik, bicara soal kedaulatan rakyat dan konstitusi diselewengkan. Padahal yang mereka perjuangkan bukan konstitusi, tapi kekecewaan personal yang dibungkus narasi moralitas. Legend Pepurn Agus Wijojo dikenal sebagai tokoh intelektual militer yang rajin bicara soal transisi demokrasi. Tapi akhir-akhir ini condong jadi juru bicara opini politis yang bernuansa tendensius. Jenderal Purn Gatot Nurmantio tidak perlu dijelaskan panjang. Ia selalu hadir dalam pusaran narasi selamatkan Indonesia, tapi nadanya makin jelas condong ke satu kubu politik. Beberapa ex-komandan pasukan khusus yang dalam forum-forum tertutup menyatakan bahwa negara ini harus dikoreksi karena telah menyingkirkan figur ideal mereka. Mereka adalah wajah publik, tapi di balik itu ada jaringan yang lebih senyap pengatur dana. Ini bagian yang paling jarang diungkap, tapi paling menentukan. Perlu dipahami, gerakan politik besar tidak pernah murah. Terutama jika menyangkut penggalangan opini publik, lobi politik dalam parlemen, hingga mobilisasi kelompok-kelompok sipil yang tampaknya organik, padahal digerakkan dengan uang. Dari mana sumber dananya? Yayasan luar negeri berbasis Timur Tengah. Sudah sejak lama masuk ke Indonesia dengan label bantuan kemanusiaan atau dakwah. Tapi beberapa di antaranya disinyalir menyalurkan dana kepada kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan tokoh-tokoh politik Islamis. Investor diaspora yang kecewa dengan pemerintahan Jokowi dan Prabowo, yang merasa skema ekonomi nasional saat ini terlalu pro BUMN dan tidak ramah kepada pemodal asing kecil. Mereka tidak besar, tapi strategis. Jejaring NGO bertopeng Democracy Watch yang sebenarnya adalah saluran soft power dari kubu oposisi internasional yang sejak 2019 tidak senang melihat Jokowi Prabowo akur. Dan dana ini mengalir kemana? Operasional media alternatif yang gencar menyebar narasi pemilu curang. Membiayai konsultan opini di media sosial, termasuk akun-akun besar yang berpretensi netral. Membentuk organisasi relawan baru dengan tujuan menggiring isu Gibran sebagai beban demokrasi. Jangan bayangkan kudeta dengan senjata. Ini bukan 1965. Yang mereka susun sekarang adalah kudeta konstitusional berselimut narasi moral. Langkah-langkahnya sistematis. Menurunkan legitimasi Gibran lewat tuduhan cacat konstitusi akibat MK. Padahal prosesnya sudah final, sah, dan legal. Tidak ada satupun lembaga yudisial yang menyatakan cacat hukum. Membangun opini bahwa pemilu tidak fair. Padahal 58% rakyat memilih Prabowo Gibran, angka yang tidak mungkin lahir tanpa dukungan lintas kelas dan wilayah. Menekan MPR agar menggelar sidang istimewa. Ini mimpi mereka. Mereka harap ada kegaduhan cukup besar hingga DPR dan MPR terpaksa mengakomodasi wacana penggantian Gibran. Menawarkan calon alternatif yang kelihatannya netral tapi sebenarnya titipan. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan yang diam-diam sudah beredar namanya sebagai oposan yang paling siap jika Gibran tumbang. Kepada para purnawirawan yang masih cinta negeri, jangan mau diperalat. Kepada yang kecewa karena Anies kalah, silakan evaluasi diri, tapi jangan rusak negara. Dan kepada semua yang menyaksikan ini, pahami bahwa yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar jabatan wakil presiden, tapi kedaulatan rakyat yang sudah bicara lewat pemilu. Gibran dipilih, bukan ditunjuk. Gibran didukung, bukan dipaksakan. Gibran sah dan sedang menjalankan mandat. Kalau tidak suka, silakan tunggu 2029. Bukan dengan mengobok-obok konstitusi dan menyebar teori sesat. Kita sudah bongkar pemainnya. Kita sudah buka aliran dananya. Kita sudah tahu cara mereka menyusup. Pakai istilah moral, pakai dalih hukum, padahal niatnya merampas mandat rakyat yang sah. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus dilakukan rakyat? Bagaimana Gibran bisa kita jaga dari pembusukan sistematis ini? Yang pertama dan paling penting, jangan diam. Kudeta sipil halus itu hanya bisa terjadi kalau publik bungkam. Kalau publik diam. Kalau publik terlalu sibuk dengan isu-isu receh. Bersuara di media sosial. Jangan biarkan narasi Gibran itu ilegal didiamkan. Counter, buktikan, referensikan.
Bikin gerakan rakyat di kampus, di komunitas, di organisasi. Bangun kesadaran bahwa pemilu sudah selesai dan mandat sudah diberikan ke Prabowo Gibran. Pihak yang kalah harusnya legowo, bukan menggila. Dorong media netral untuk angkat suara. Tekan media yang bermain dua kaki. Yang pura-pura netral tapi menyisipkan narasi manipulatif. Ingat, demokrasi hanya sehat kalau rakyatnya kritis. Jangan tunggu orang lain bicara, mulai dari diri sendiri. Ini penting. Wacana pencopotan Gibran bukan sekadar narasi liar. Ini ancaman serius. Kalau dibiarkan terus berkembang, ini bisa jadi bola salju politik yang menekan MPR untuk ambil langkah konyol. Apa yang harus dilakukan? Fraksi-fraksi pendukung pemerintah di DPR dan MPR harus solid. Jangan tergoda main dua kaki. Jangan takut diserang buzzer oposisi. Ingat, yang mereka lawan itu bukan Gibran, tapi mandat rakyat. Dorong Mahkamah Konstitusi untuk bersikap tegas. Jika ada gugatan baru yang mencoba membatalkan status wakil presiden Gibran, Mahkamah Konstitusi harus menolak dengan tegas. Jangan beri ruang kompromi pada kelompok yang sudah frustrasi. Perkuat posisi Gibran lewat kerja nyata. Gibran harus terus menunjukkan kinerja nyata. Datang ke rakyat. Kerja untuk rakyat. Itu akan membungkam lebih banyak orang dibandingkan debat panjang. Ini bukan semata soal 2024. Ini adalah peta kekuatan menjelang 2029. Anies Baswedan dan antek-anteknya tidak terima kalah. Maka mereka tidak menunggu 5 tahun dengan sabar. Mereka menyusup dari sekarang, mengacak-acak dari sekarang, demi bisa punya pijakan 2029. Mereka sadar, mereka tidak punya mesin politik yang kuat. Mereka tidak punya basis akar rumput yang solid. Mereka hanya punya satu, narasi. Maka narasi itu terus mereka gencarkan. Tentang pemilu curang, presiden boneka, MK tidak netral, dan seterusnya. Padahal faktanya, semua proses sudah dijalani. Semua lembaga sudah bekerja. Dan hasilnya, rakyat menang. Gibran menang. Anies kalah. Titik. Sekarang kita harus bicara keras. Tuduhan bahwa Gibran hanyalah penumpang gelap demokrasi adalah penghinaan. Bukan hanya untuk Gibran. Tapi untuk 85 juta lebih rakyat yang memilih Prabowo Gibran. Gibran dipilih langsung lewat mekanisme yang sah. MK sudah memutuskan dan semua pihak tidak menolak. KPU sudah menetapkan dan semua pihak tidak menggugat. Presiden sudah melantik dan semua pihak hadir dalam pelantikan. Lantas, siapa yang datang belakangan menggugat semua itu? Para purnawirawan kecewa yang merapat ke Anies karena tak punya lagi panggung. Para mantan jenderal yang ingin mengulang sejarah Orde Baru, seolah rakyat bisa ditekan dari balik meja dan diganti dari balik kertas. Mereka salah besar. Ini 2025. Rakyat cerdas. Rakyat tahu permainan, dan rakyat tidak akan diam. Hari ini kita tidak sedang menghadapi ancaman dari luar negeri. Kita tidak sedang menghadapi krisis militer. Tapi justru lebih berbahaya. Ancaman dari dalam yang menyamar jadi penyelamat. Mereka bilang demi konstitusi, tapi faktanya mereka hendak membajak konstitusi. Mereka bilang demi demokrasi, tapi faktanya mereka hendak melumpuhkan demokrasi. Gibran harus kita jaga, pemerintahan ini harus kita kawal. Karena jika Gibran tumbang lewat cara seperti itu, bukan hanya jabatan wapres yang jatuh, tapi seluruh kepercayaan rakyat pada sistem yang selama ini kita perjuangkan. Sekarang, mari kita luruskan semuanya, satu kali untuk selamanya. Apa yang sedang kita hadapi ini bukan sekadar polemik politik biasa. Ini adalah ujian kedewasaan demokrasi kita. Ini adalah titik kritis yang akan menentukan apakah bangsa ini benar-benar telah dewasa dalam berdemokrasi atau justru sedang diracuni oleh dendam politik dari mereka yang tidak siap kalah. Yang harus disadari, Gibran bukan ancaman. Gibran adalah simbol kemenangan suara rakyat. Ancaman sesungguhnya justru datang dari orang-orang yang tidak terima rakyat membuat keputusan sendiri. Dari mereka yang dulu menepuk dada bicara demokrasi tapi sekarang justru ingin membunuh demokrasi secara perlahan. Dari mereka yang gagal membujuk rakyat lalu memilih cara licik dengan menekan elit. Itu yang harus kita lawan. Gibran itu bukan kutu loncat. Dia lahir dari rahim rakyat, bukan hasil rekayasa elit. Dan pemilu kemarin, suka tidak suka, sudah menetapkan dia sebagai wakil presiden sah dan konstitusional. Dan justru karena usianya muda, karena potensinya besar, karena karakter dan keberaniannya kuat, mereka takut. Mereka takut karena tahu Gibran bisa jadi penghalang ambisi politik mereka di 2029.
Mereka takut karena Gibran tidak bisa dikendalikan. Maka lahirlah skenario-skenario gila itu. Skema pencopotan,